Baik, sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam rubrik Indonesia Hebat, kanal TV Anak Bangsa. Seperti biasa, Indonesia Hebat, saya menghadirkan orang yang hebat juga. Ini orang yang sangat populer, dikenal banyak orang karena pengusaha atau mungkin usaha tahu. Sudah hadir di samping saya, Mbak Amanda Nurani Nata Prawira. Selamat pagi, Mbak Nanda. Saya tidak akan membahas masalah tahu, Mbak Amanda, karena sudah banyak orang mau bahas tentang apa motivasi dan sebagainya. Tapi kali ini saya akan meminta perspektif dari Mbak Amanda tentang pandemi dan apa yang dilakukan. Oke, tapi mungkin sahabat Indonesia perlu tahu dulu, Mbak Amanda ini dulu kuliahnya di mana? Aku terakhir lulus dari BINUS Business School, jurusan Magister Business Management. S2? Ya. S2 jualan tahu, tapi sukses kan? Saya sebenarnya nggak setuju juga kalau jualan tahu, pengusaha tahu, gitu. Pengusaha kuliner. Kebetulan kami ini bertetangga, ya, jadi betul. studio kanal TV Anak Bangsa ini bertetangga, hanya 100 atau 200 meter, jadi saya pun juga sering makan tahunya Mbak. Udah nyobain ya? Itu sering. Semua orang di kanal TV Anak Bangsa ini fans berat tahuku. Kriuknya maknyus pokoknya. Baik, Mbak Amanda. Ya. Ini dulu kalau nggak salah mulai usaha bulan Januari. Ya, Jadi Januari. waktu itu viral luar biasa. Satu hari sampai berapa itu waktu itu? Jadi aku buka 11 Januari, berjalan 2 minggu, alhamdulillah langsung naik. Berapa itu waktu itu? 8.000 tahu per hari. 8.000 tahu. Iya, rata-rata. 8 butir gitu. Iya, 8.000 butir. Itu tahu sutra ya? Kita juga belum bisa pastiin sih itu tahu apa, karena ini kan saya masih franchise dan semua bahan baku semuanya dari pusat. Oh, gitu. jadi tahu disuplai oleh Betul. franchisornya ya? Betul. Oh gitu ya. Tapi luar biasa enak ya. Pertanyaannya gini, waktu itu kan sudah menjadi pembicaraan publik ya. Kenapa Mbak Amanda yang S2 dan cantik mau turun langsung waktu itu? Apa sih pertimbangannya? Awalnya itu memang cita-cita saya pengen jadi pembisnis, punya bisnis lah Pak. Tapi aku sama suami tuh bisa terbilang punya tabungan yang masih minim gitu. Oh, yeah. Terus aku uang yang masih minim ini pengen dijadikan sebuah bisnis gitu. Yeah. Ya udahlah, kita akhirnya memutuskan mengambil franchise itu kan. Gitu. Mungkin aku pikir dari yang kecil dulu lah, baru membuat yang besar. Sekarang ada berapa cabang? Untuk cabang yang saya pegang baru yang khusus Di Fatmawati aja gitu, yang lain. Sahabat Indonesia ini mungkin sudah tahu juga, perlu saya ulang bahwa outletnya Mbak Amanda, Tahuku ini di pas stasiun MRT Nawi, masuk turun begitu langsung ada Tahuku. Ya, Kriuknya maknyus. Baik, oke, sekarang kita masuk ke pandemi COVID-19. Jadi ini mungkin sesuatu yang tidak terduga dari awal. Betul. Iya kan? Jadi baru 2 bulan ada musibah. Waktu itu bagaimana sikap Mbak Amanda dan suami ya, dan satu keluarga pada saat baru 2 bulan langsung ada musibah? Apa yang dilakukan waktu itu? Kalau bagi aku dan suami, pandemik ini bukan suatu musibah sih. Wow. Pandemik ini malah lebih, kita ngelihatnya lebih kayak ini suatu peluang untuk kita bikin sesuatu yang baru gitu. Wah, ini ciri manusia hebat. Di setiap kesulitan selalu ada peluang. Ya, kita nggak mau ngelihat itu pandemik itu sebagai sesuatu musibah deh pokoknya. Karena ya mungkin kalau dibilang turun, sangat turun gitu. Berapa persen waktu itu? Hampir 60%. Wow. Itu sesuatu yang ya mungkin kalau kita pikirin malah bikin aku down, sama suami down ya. Oh, yeah. Tapi ini kita lihat peluangnya apa. Alhamdulillah kita selama pandemik ini tetap berjalan walaupun pas nggak ada PHK? Nggak ada. Jadi karyawan semua masih utuh? Utuh. Okay. Memang ada yang pulang tapi bukan dari kita, memang kemauan mereka karena melihat pandemik ini mungkin di Jakarta lagi gencar-gencarnya kan. Dia minta pulang. Jadi tidak ada policy dari Mbak Amanda dan keluarga untuk memulangkan karyawan? Oh, nggak ada sama tetap sekali. Survive? Survive. Oke. Gaji juga kita tetap bayarkan, THR juga tetap. THR juga? Tetap. Tidak ada potongan? Nggak ada. Luar biasa. Ini menjadi inspirasi Indonesia. Oke, sekarang kalau tadi dikatakan bahwa Mbak Amanda melihat pandemi ini sebagai peluang, seperti apa peluangnya? Peluangnya biar kita tidak turun gitu Pak, maksudnya
ya masih bisa survive gitu, kita membuat misalkan produk apa nih yang bisa mensupport dengan tahu Jadi, kita. inovasi baru. Iya. Oke. Bukan ya maksudnya, tapi beda produk sih mungkin yang Iya, bisa supporting penjualan kita. Subsidi silang begitu ya? Iya, betul. Ya kita waktu itu sempat sih, kan belum ada minuman nih, kita bikin bareng Sosro gitu kan. Sosro, jadi tahu Go Fatmawati Sosro, minuman Sosro. Setelah itu pandemik semakin parah ya. Iya. Kita apa nih mungkin yang bisa menaikkan imun tubuh, kan itu dibutuhkan di pandemik ini kan dibutuhkan yang bisa menaikkan imun tubuh, yang bisa menghindari dari COVID-19 ini. Kita bikin kita bareng sama ada salah satu partner kita AMPM. Itu empon-empon dan ini sih bikin empon-empon sama yang jamu-jamu juga. Jamu tradisional ya? Jamu-jamu tradisional. Iya. Kunyit asam. Kunyit asam, kayak berkencur segala macam itu ya? Terus aku ada nih, aku juga adalah saudara yang mensuplai sarang walet gitu kan. Itu kan bagus banget ya Pak untuk kesehatan. Jadi kuncinya adalah kita berani untuk berinovasi, untuk diversifikasi usaha. Itu aku tambahin juga tahu Go. Aku sampai vote gitu di Instagram aku. Kira-kira kalian support gak kalau tahu Go X sarang walet? Mereka dengan itu. Aku juga sebenarnya membuat itu juga pengen denger sih dari customer seperti apa? Aku dan customer aku gitu. Tapi ternyata positif ya? Positif sekali. Feedbacknya bagus ya? Bagus. Oke, sebenarnya gini, sebelum pandemi ada, itu marketnya Mbak Amanda, customer maksud saya, itu dari penumpang MRT atau masyarakat umum yang lewat? Nah, ini juga salah satu alasan aku membuat tahu Go Fatmawati ini. Ini makanan kan ciri khas orang Indonesia Pak. Habis itu terus cemilan, siapa sih orang Indonesia yang nggak suka cemilan? Jadi makanan ringan, tidak mengenyangkan, bisa dimakan di mana saja sambil jalan. Dan satu lagi masuk di semua kalangan usia nggak sih Pak? Dari yang anak muda, anak kecil juga suka sih. Luas banget saya kemana-mana marketnya. Jadi yang datang ya itulah banyak dari ibu-ibu kan di sini juga banyak komplek ya. Jadi banyak yang jajan-jajan, mungkin penumpang MRT juga banyak banget. Jadi setiap pulang kerja itu juga peak hour kita. Iya. Mbak Amanda, informasi saja. Di kami karena anak bangsa itu setiap sore jam 5 gitu, ngopi itu selalu tahu. Wow. Tahuku. Kita minta OB kita beli. Apalagi sahabat saya Pak Dwi Badarmanto itu hobi tahuku. Itu peti 5 box, 3 box pasti habis. Ya ampun, 5 box itu banyak loh teman-teman. 5 box banyak. Tapi kita pemakan banyak soalnya, lagi-lagi semua di sini. Baik, kita kembali lagi ke inovasinya Mbak Amanda ya. Jadi begitu melihat pandemi, ternyata malah justru melahirkan inovasi baru. Ini yang hebat, menjadi inspirasi buat kita semua bahwa di setiap kesulitan itu ada kesempatan. Betul. Itu yang diambil. Itu luar biasa. Oke, sekarang pandemi sudah mulai agak mereda, PSBB pun juga sudah agak dilonggarkan. Betul. Bagaimana sekarang pertumbuhan bisnis untuk tahu? Ada kenaikan, tapi sedikit. Belum normal? Belum. Belum kembali yang ke 8.000 tahu itu? Belum. Memang kalau 8.000 sih itu waktu pas lagi naik viral-viralnya ya, mungkin bisa dikatakan. Tapi setelah itu kita masih masih stabil di 6.000, 5.000, 6.000. Sampai sekarang masih? Kan sekarang yang sejak pandemik itu turun 60% bisa dihitung. Iya. Sekarang masih tapi udah mulai naik lagi gitu. Udah sampai 50% ke atas sih Pak. Iya. MRT sudah mulai jalan lagi. Operasional lagi. Iya. Kita berharap pandemi segera berakhir. Pulih kembali. Oke. Jadi artinya inovasi itu kuncinya. Iya. Jadi inovasi kuncinya dan tidak pernah menyerah, survive. Tidak sih. Soalnya di hidup aku nggak ada kata menyerah sih. Luar biasa. Ini menjadi perempuan hebat Indonesia karena tidak pernah menyerah. Iya, nggak boleh. Tapi kayaknya Anda berdua dengan suami itu saling melengkapi dan saling menyupport gitu ya? Harus. Luar biasa. Itu kuncinya nggak sih Pak? Iya. Ini luar biasa, ini pengantin baru. Baru berapa tahun? Iya sih, ntar Agustus tahun. Baru setahun, berarti masih baru ini. Luar biasa, itu. jadi kita doakan sukses gitu ya. Amin. Oke, saya ingin meminta perspektif bagaimana Mbak Amanda memberikan saran pada teman-teman anak bangsa ini, negeri ini, supaya bisa melakukan
seperti Mbak Ade lakukan gitu. Apa yang harus dilakukan menghadapi pandemi sekarang ini? Di dalam pandemi, di situasi pandemik ini sih, yang seperti aku udah sampaikan, jangan pernah melihat pandemik ini menjadi suatu musibah atau kekurangan untuk bisnis kita. Malah lihatlah peluang apa yang bisa kalian kembangkan dari bisnis kalian, terus tetap berinovasi. Dan aku pun tidak sedang membangun bisnis-bisnis lainnya, Pak. Sekarang ini? Iya. Wow, oke. Menjadi konglomerat kecil gitu ya, luar biasa. Terus, Amin. Jadi ya, ini satuan berdua sama suami terus ya? Iya. Oke, luar biasa. Jadi kita juga membangun bisnis-bisnis ini udah tahu lah porsi masing-masing. Jadi tidak udah tahu apa yang masing-masing harus kerjakan untuk mencapai suatu tujuan bisnis ini. Saya mau tanya sekarang. Ini sekarang lagi membangun bisnis. Apakah itu memang planning dari awal dengan suami sebelum buka tahu, atau setelah ada pandemi baru terpikirkan membuat bisnis-bisnis yang lain? Kan yang aku bilang di awal, cita-cita kita punya bisnis gitu, Pak. Kita mulai dulu yang dari yang kecil dengan franchise. Nah, itu kedepannya kita nggak mungkin membuka franchise lagi kan untuk bisnis lainnya. Kita pengen maju dengan nama brand kita sendiri gitu. Nah, disitulah kita pelan-pelan pikirin apa, terus mulailah membangun kecil-kecil, dan sekarang lagi proses sih, Pak. Iya. Jadi boleh nanti kalau udah grand opening Bapak datang ke siap. Ini konsepnya kuliner juga atau yang lain? Kuliner juga. Ya, kuliner. Wah, kenapa memang tertarik kuliner sih sebenarnya? Aku sama keluarga suami doyan makan, Pak. Waduh. Jadi setiap ada makanan yang baru pasti kita coba, walaupun itu PO, Pak, kita tetap ikutan. Tapi sahabat Indonesia yang perempuan mungkin agak marah ini, doyan makan kok langsing kayak begini gitu ya, tidak termain dari badannya yang tetap langsing. Ini luar biasa. Olahraga bagus? Olahraga ya di rumah aja sih. Masih ya, oke. Tapi kan memang di pandemik ini kita harus tetap olahraga, istirahat yang sehat cukup. Ya. Gitu. Jadi ini makan banyak, tetap langsing, ini menjadi inspirasi buat perempuan-perempuan Indonesia. Oke, Mbak, ini yang terakhir ya. Ini sedang menggeluti usaha kuliner gitu ya. Tetap di Jakarta. Tetap Jakarta. Kalau minta bocoran sedikit, ini bentuknya nanti dibuat semacam franchising juga atau apa? Karena kita sudah belajar lah ya dari yang kita jalanin sekarang, kita pengennya ke depannya dibuat franchise. Iya, ini smart karena franchising itu adalah pertama menolong banyak orang ya. Betul. Yang kedua buat kita juga sustainable karena bisa dan tidak terlalu menyita waktu ya. Tidak, ya. Pada saat ada manajemen yang solid, kita bisa jalankan itu. Betul. Ya dari ini juga sih, dari apa yang kita jalanin sekarang, kita udah bisa belajar bagaimana manajemen franchise yang baik, apa yang harus kita lakukan ke depannya, terus ini sih lebih ya melihat apa yang harus kita kembangkan. Kita sempurnakan dari sana. Kita sempurnakan di sananya. Tapi tahuku nggak tutup kan? Tahu ini nggak tutup kan? Wah, coba tutup kita kehilangan ya nanti. Nggak akan hilang. Nggak akan hilang. Jadi, tapi mungkin ada sesuatu yang baru. Ya. Inovasi yang baru, mudah-mudahan lebih sukses. Amin. Tapi amin. pesan dari teman-teman, tahu kriuknya jangan hilang. Ini menjadi apa namanya? Menu wajib kita kalau sore. Jadi entah namanya apapun, yang penting tahu kriuk. Iya. Mungkin tahu Amanda atau tahu Asa gitu. Baik, Mbak Amanda, terima kasih waktunya sedikit ya. Tapi sudah memberikan inspirasi. Tadi sahabat Indonesia, satu hal yang penting dari Mbak Amanda tadi bahwa Mbak Amanda dan suami dan keluarga itu melihat musibah justru menjadi peluang. Betul. Jadi di setiap kesulitan selalu ada kesempatan. Betul. Dan beliau sudah menjalankan itu dengan baik ya. Sedang membangun bisnis kuliner. Sahabat Indonesia, saya mohon dukungannya buat Mbak Amanda sukses terus. Amin. Saya doakan sukses. Tapi tolong nanti kalau ada waktu memberikan inspirasi lagi buat Indonesia, ada yang lain. Jadi ini yang penting bahwa teman-teman di Indonesia dalam masa sulit ini, Mbak, ada dua pilihan sebetulnya. Betul. Mau menjadi seorang yang diam di rumah, takut keluar rumah, jadi terkurung gitu, tidak berbuat apa-apa, atau sebaliknya survive menjadi seorang petarung. Iya betul, tapi sesuai dengan protokol kesehatan ya tetap ya. Dan Mbak Amanda kayaknya memilih menjadi seorang petarung, survivor, tapi tetap mematuhi protokol kesehatan. Mbak Amanda, terima kasih waktunya. Terima kasih, Pak. Saya doakan sukses. Mudah-mudahan kita ketemu lagi dalam kesempatan berikutnya. Mbak Amanda, ini minuman produksi dari sahabat kita juga. Ini Alkali 9+. Ini bagus sekali untuk jadi
Monggo diminum, nggak Iya, apa-apa. baik, Ini baik. bagus ini. Mau minum sambil minum. Nggak apa-apa, ya. Baik, sahabat Indonesia, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Dah.